Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 offering C pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular ini akan mempresentasikan tentang penyakit virus Ebola. Anggota kelompok kami yang pertama ada Anggi Renawati, Arsyada Maziati, Ikrimah Dwi Anjani, Hanza Haldia Malik, dan Muhammad Iqbal Juliansyah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang virus Ebola, kita perlu mengetahui pengertian dari virus Ebola sendiri. Ebola merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Penularan virus Ebola menyebar dengan cepat pada populasi manusia yang saling berinteraksi dalam satu lingkungan yang terinfeksi. Epidemiologi Ebola Virus Disease atau EVD atau bisa juga disebut dengan penyakit virus Ebola atau PVE. Pada tahun 1976, virus Ebola pertama kali diidentifikasi di Sudan dan di wilayah yang berdekatan dengan Zaire atau Republik Kongo setelah adanya epidemi di Yambuku atau daerah utara Republik Kongo dan Zara atau daerah selatan Sudan. Dari data wabah Ebola di daerah Afrika Barat hingga Oktober 2015, terdapat 28.512 kasus yang telah dikonfirmasi positif virus Ebola dengan 11.313 kasus kematian. Di Indonesia, hingga saat ini belum ada laporan kasus positif EVD. Pada tahun 2014, terdapat 2 orang tenaga kerja Indonesia dilaporkan diduga terjangkit EVD setelah pulang dari Liberia. Dan setelah dilaksanaan pemeriksaan medis, menunjukkan bahwa keduanya tidak tertular virus Ebola. Pada tahun 2014, wabah EVD terjadi di daerah Afrika Barat, terutama di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone. Wabah ini merupakan wabah terbesar dan paling kompleks sejak virus pertama kali diidentifikasi, atau pada tahun 1976. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, telah dilaporkan sebanyak 32.486 kasus PVE atau EVD dengan 13.812 kematian yang tersebar pada berbagai negara di dunia, baik wilayah Afrika, Amerika, maupun Eropa. Laporan pada tahun 2014 hingga 2016 di Sierra Leone, Liberia, dan Guinea merupakan laporan yang termasuk suspek, probable, dan kasus EVD yang telah terkonfirmasi. Pada tahun 2022, terjadi wabah EVD atau PVE di negara Uganda sejak dideklarasi resmi oleh Otoritas Kesehatan Uganda pada 20 September 2022. Wabah ini disebabkan oleh Sudan Ebola virus dan hingga 28 September 2022 telah dilaporkan 49 kasus PVE, yaitu 31 kasus konfirmasi dan 18 kasus probable dengan 24 kematian, yaitu 6 kasus konfirmasi dan 18 kasus probable. Etiologi Ebola Virus Disease atau EVD atau bisa juga disebut dengan penyakit virus Ebola atau PVE. EVD atau PVE disebabkan oleh virus. Virus Ebola berasal dari genus Ebola virus, famili Filoviridae. Virus Ebola mengandung molekul lurus dan RNA negatif. Genus Ebola virus terdiri dari 5 spesies yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu Bundibugyo Ebola virus atau BDBV, yang kedua yaitu Zaire Ebola virus atau EBOV, yang ketiga yaitu Reston Ebola virus atau RESTV, yang keempat yaitu Sudan Ebola virus atau SUDV, dan yang kelima yaitu Thai Forest Ebola virus atau TAFV. Untuk Bundibugyo Ebola virus atau BDBV, Zaire Ebola virus atau EBOV, dan Sudan Ebola virus atau SUDV dikaitkan dengan wabah Ebola yang luas di Afrika. Untuk Reston Ebola virus atau RESTV dan Thai Forest Ebola virus atau TAFV tidak ditemukan kaitannya dengan kejadian di Afrika. Lalu, untuk spesies Reston Ebola virus atau RESTV ditemukan di Filipina dan di Cina. Spesies ini dapat menginfeksi manusia, tetapi tidak ditemukan laporan penyakit atau kematian pada manusia. What makes Ebola so dangerous? How can a virus overwhelm the very complex defense system of the body so quickly and so effectively? Let's take a look at what Ebola does. Ebola is a virus. A virus is a very small thing.
a bit of RNA or DNA and a few proteins in a hull. It has no ability to do anything by itself whatsoever and can only survive and proliferate by infecting cells. To avoid this, we have the immune system. The immune system is super complex, so we developed a visual system that makes it easy to understand. So it looks like this. Let's concentrate on the part that's critical to understanding Ebola and ignore the rest. So, usually, dendritic cells would activate an army of antivirus cells, support cells and antibody factories that would, together with the guard cells, wipe out the infection in a matter of days. But when Ebola strikes, it directly attacks the immune system. Some of the first cells it takes over are the dendritic cells, the brains of the immune system. The Ebola virus enters a dendritic cell by binding onto receptors for cell transport. Once it's inside, it dissolves its outer hull and releases its genetic material, nuclear proteins, and enzymes. In a nutshell, it takes over the cell, disables the cell's protective mechanisms, and reprograms it. The cell now becomes a virus production machine and uses its resources to build Ebola viruses. Once the cell is saturated, it dissolves the cell membrane and millions of viruses are released into the tissue. The virus not only prevents the dendritic cell from activating the specialized antivirus forces, it manipulates it into sending signal proteins that trick the specialized cells into ending their own lives prematurely. So the immune system is seriously disrupted and unable to react, while the virus rapidly multiplies. We're talking billions. There are cells that should deal with infected cells, the natural killer cells. But they also get infected and just die before they can prevent the disease from spreading. At the same time, Ebola infects the guard cells of the body, macrophages and monocytes. Not only managing to circumvent their defenses, it also manipulates them to signal to the cells that make up the blood vessels, telling them to release fluids into the body. Usually this makes sense, but in this case, it just causes mayhem. All over the body, neutrophils are activated, awoken by the virus and the macrophages' signals. They're not very effective against viruses and should not be involved in this fight and begin to do lots of stuff they shouldn't do. The neutrophils signal the blood vessels to release more fluid, causing internal bleeding. Another area of the body Ebola attacks is the liver. The virus finds it very easy to enter the liver and it quickly starts killing loads of liver cells and causing organ failure and more internal bleeding. And all of those things are going on at the same time. As the virus spreads, it's like nukes exploding everywhere. One incident of this in one region would be problem enough, but now it's starting to happen everywhere at once. All the mechanisms the immune system has evolved to handle infections work against you, and the virus continues to spread and finally begins to infect more and more body cells while the body desperately struggles to stay alive. In a desperate last effort to turn the tide, the immune system launches a cytokine storm. A cytokine storm is an SOS signal that causes the immune system to launch all of its weapons, all at once, in a desperate kamikaze attack. This hurts the virus, but leaves behind tons of collateral damage, especially in the blood vessels. Paradoxically, the healthier the immune system, the more damage it can do to itself. More and more fluid leaves the bloodstream. Blood pours out of every opening of the body. You become seriously dehydrated. There's just not enough blood left to supply the organs with oxygen, and cells begin to die. If you reach this point, the chance of you dying is very high. Currently, 6 out of 10 infected die from Ebola. Wow. Okay, Ebola is nasty. So it's time to panic, right? No, not even close. The severity of Ebola gets papers sold and YouTube videos shared, so everybody is talking about Ebola. But currently, the only way to get infected by Ebola is to come into contact with the bodily fluids of a person who shows symptoms or from an infected bat. So, just don't do that. Ebola has killed 5,000 people since June 2014. The common flu kills up to 500,000 people each year. Malaria kills up to 1 million each year. 3,000 people every single day, 10 children since this video started. So, even if Ebola is terrible and scary, don't let yourself be scared. The most infectious thing about Ebola is the media hype around it. You could learn a bit more about the immune system though.
Berikutnya adalah tanda dan gejala dari virus Ebola. Jadi, orang yang terjangkit virus Ebola ini memiliki gejala awal seperti sakit kepala bersamaan dengan demam yang tiba-tiba, otot dan sendi terasa nyeri dan lemah, lalu diare, muntah dan sakit perut, serta kurang nafsu makan sampai pendarahan yang tidak biasa dapat terjadi. Pendarahan dapat terjadi selama 5-7 hari setelah gejala awal muncul. Sebagian dari kasus yang terjadi terdapat pendarahan dari selaput mulut, hidung, dan tenggorokan serta dari bekas suntikan. Virus ini juga menyebabkan muntah darah, batuk darah, dan berak darah. Penderita yang terinfeksi oleh virus Ebola juga mengalami kesulitan pembekuan darah. Selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis infeksi virus Ebola dapat dikonfirmasi apabila dicurigai adanya demam yang disertai dengan perdarahan dan juga adanya kontak dengan hewan yang dicurigai terinfeksi virus Ebola. Diagnosis dapat ditegakkan dengan menggunakan metode PCR dan isolasi virus dengan VeroCells. Pemeriksaan laboratorium tambahan menyakup ELISA dapat dilakukan untuk mendeteksi antibodi spesifik IgG dan IgM Ebola. Selanjutnya yaitu metode transmisi. Transmisi virus Ebola masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontak langsung dari darah, sekret tubuh, organ atau cairan tubuh lainnya seperti feses, saliva, urin, bekas muntahan, dan juga sperma dari individu yang terinfeksi. Transmisi virus dari hewan ke manusia juga dapat terjadi apabila manusia berkontak langsung dengan jaringan dan cairan tubuh dari hewan yang terinfeksi. Virus Ebola dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang terluka atau melalui membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan juga mulut. Virus ini juga dapat menyebar melalui jarum suntik dan infus yang telah terkontaminasi. Selain itu, penularan juga bisa terjadi jika pelayat menyentuh jenazah sosok yang meninggal karena penyakit Ebola. Proteksi terhadap tenaga kesehatan yang menangani penderita Ebola juga sangat penting. Walaupun virus Ebola tidak dapat ditularkan melalui udara, penularan melalui droplet juga dapat terjadi di laboratorium. Baik, selanjutnya yaitu ada pengobatan terhadap penyakit Ebola. Untuk saat ini belum juga ditemukan pengobatan penyakit Ebola. Hanya saja ada beberapa langkah pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk mendukung kekebalan tubuh penyidap penyakit Ebola dalam memerangi virus. Antara lain, 1. Penyidap Ebola wajib dirawat di ruang rawat intensif yang terisolasi. Yang kedua, terapi oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen darah yang optimal. Selanjutnya, terapi cairan infus dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi serta gangguan keseimbangan elektrolit. Selanjutnya ada terapi untuk mengatasi infeksi sekunder yang dapat terjadi. Selanjutnya ada transfusi darah jika terdapat pendarahan. Baik, selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian penyakit Ebola. Yang pertama, memastikan kepada semua pihak petugas kesehatan telah memakai APD dengan lengkap. Yang kedua, menerapkan tindakan pengendalian infeksi seperti sterilisasi peralatan lengkap dan penggunaan desinfektan secara rutin. Yang ketiga, mengisolasi penyidap Ebola dari kontak dengan orang yang tidak terlindungi. Yang keempat, sterilisasi menyeluruh dan pembuangan jarum yang tepat di rumah sakit sangat penting dalam pencegahan infeksi lebih lanjut dan menghentikan penyebaran wabah. Selanjutnya, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Bila perlu, gunakan alkohol pembersih tangan jika tidak ada sabun. Selanjutnya, pastikan buah dan sayur dicuci dan dikupas sebelum dimakan. Yang terakhir, hindari kontak fisik dengan siapapun yang memiliki kemungkinan gejala infeksi. Selanjutnya adalah program pemerintah yang berhubungan dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini di Indonesia belum ditemukan kasus Ebola. Akan tetapi perkembangan situasi Ebola di dunia, yaitu sejak tahun 2014 hingga saat ini telah dilaporkan sebanyak 32.486 kasus penyakit virus Ebola dengan 13.812 kematian dan case fatality rate 42,52%. 5 negara pelaporan tertinggi kasus penyakit virus Ebola adalah Sierra Leone
sebanyak 14.124 kasus, Liberia 10.678 kasus, Guinea 3.837 kasus, Republik Demokratik Kongo 3.758 kasus, dan yang terbaru ada di Uganda sebanyak 52 kasus. Berdasarkan jurnal Rajia et al. Tahun 2015, WHO merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menerapkan pencegahan kasus Ebola dengan pengawasan di bandara dan mengeluarkan travel advisories atau himbauan tentang perjalanan. Selain itu, Kementerian Kesehatan telah memperkuat inspeksi ketat pada para pendatang dari Afrika dan negara-negara Timur Tengah. Detektor panas juga telah disiapkan pada titik kedatangan seperti bandara. Pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan kesadaran Ebola kepada pekerja publik dan kesehatan. Selain itu, kantor imigrasi akan diperketat dan juga ekstra hati-hati dalam mengeluarkan visa sementara, serta pemohon diminta untuk menjalani pemeriksaan medis. Selain itu, tindakan pencegahan universal dan tindakan pencegahan kontak akan ditambahkan ke prosedur standar dalam pemberian perawatan kepada pasien yang berasal dari negara-negara dengan wabah Ebola. Dan juga rumah sakit, laboratorium, dan penyedia kesehatan masyarakat seperti klinik dan farmasi harus menyiapkan deteksi dini dan juga mekanisme respon cepat dalam mengantisipasi penyebaran Ebola di negara ini. Upaya yang dilakukan pemerintah selanjutnya adalah dengan membuat buku pedoman kesiapsiagaan menghadapi penyakit virus Ebola. Buku ini dibuat oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Pada buku ini terdapat juga penjelasan mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi penyakit virus Ebola dengan submateri yaitu elemen kunci pencegahan dan pengendalian penyakit virus Ebola dan standar kewaspadaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada buku ini juga dijelaskan penerapan prosedur dan protokol yang disebut sebagai kewaspadaan isolasi pada sarana pelayanan kesehatan dan juga kewaspadaan standar dan kewaspadaan kontak. Berdasarkan buku ini, pada tindakan tertentu yang menghasilkan butir-butir aerosol atau inhalasi atau nebulizer dan tindakan invasif lainnya seperti melakukan intubasi, suctioning, swab tenggorok, dan hidung perlu dilakukan penambahan kewaspadaan airborne. Selain itu juga melakukan kebersihan tangan atau hand hygiene sesuai prosedur sangat penting dalam hal pencegahan penyakit virus Ebola. Lalu juga ada 5 moments di mana harus dilakukan kebersihan tangan dan juga langkah-langkah cuci tangan atau alternatif cuci tangan atau hand rub, dan juga yang terakhir ada penggunaan APD sesuai dengan prosedur baik untuk memakai APD maupun cara melepaskan APD secara benar.